buat kehormatan yang Kau berikan kepada kami untuk menjadi bagian dari keluarga Allah, keluarga dari pencipta langit dan bumi, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami adalah keluarga-Mu, kami adalah keluarga bangsawan kerajaan Allah. Kami bersyukur menjadi bagian dari keluarga yang luar biasa. Dan kami bersyukur bahwa kami tidak berharap kepada sesuatu yang sementara yang akan hilang. Tapi kami menaruh harapan kami kepada Allah semesta alam, Bapa kami. Allah, Bapa yang begitu mengasihi anak-anaknya. Kami adalah anak-anak yang sangat dikasihi oleh Engkau. Terima kasih untuk kehormatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk darah Yesus yang tercurah, sehingga kami dilayakkan, diangkat, diadopsi menjadi anak-anak Allah, Raja yang Maha Tinggi. Terima kasih untuk kehormatan itu. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Semua yang ada di bumi ini, yang ada di langit di sekeliling kami akan hilang, akan lenyap, akan pudar. Tapi satu yang tidak pernah hilang, tidak pernah pudar, tidak akan pernah lenyap, yaitu firman Tuhan. Itu sebabnya kami semua Tuhan persiapkan hati kami untuk berdiri di atas janji-janji firman-Mu, di atas firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk bisa memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat dipersilahkan duduk. Ini merupakan hari yang sangat spesial karena hari ini merupakan hari nasional kaum wanita. Jadi ibu-ibu banyak yang pakai kebaya. Saya juga pakai kebaya seperti ini. Karena saya kebetulan tidak ada warna seperti itu, jadi mohon maaf Ibu Ketua Komunita, saya pakai warna begini. Puji Tuhan, mungkin bisa ditampilkan ya. Jadi tema yang diberikan untuk Harnas Kaum Wanita Nasional sama di seluruh Indonesia, temanya sama, yaitu Inspiring Mom. Ibu yang menginspirasi, termasuk di Harnas Kaum Wanita Terpuji Narwastu, kita juga akan pakai judul yang sama, yaitu Inspiring Mom. Karena ini semua diedarkan ke seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia. Ibu yang menginspirasi. Peran seorang ibu sangat penting di dalam keluarga. Kalau kita lihat sekarang, generasi yang ada sekarang, generasi sekarang dijuluki generasi stroberi. Bapak Ibu tahu generasi stroberi? Generasi stroberi ialah kalau stroberi sekali dipencet langsung pecah. Artinya generasi yang sangat rapuh. Kalau di dalam dunia ilmiah atau psikologi kami belajar itu yang namanya kecerdasan quotientnya, itu kecerdasan untuk menghadapi masalah, menanggung masalah, menghadapi persoalan hidup itu sangat rendah. Itu untuk generasi sekarang. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin pernah dengar kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi. Nah, ada satu kecerdasan lain yang ada di dalam dibahas di dalam psikologi, itu adalah kecerdasan menghadapi masalah, adversity quotient. Nah, tema kita pada saat ini adalah Inspiring Mom yang akan mengajarkan generasi kita bagaimana memiliki kecerdasan untuk menghadapi masalah hidup, problem yang ada, tantangan yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada, yang akan dihadapi oleh generasi muda kita, oleh anak-anak kita. Karena apa, ibu-ibu, bapak-bapak?
persoalan itu merupakan bagian yang akan terus-menerus dihadapi oleh semua umat manusia. Dan ada begitu banyak pasien di rumah sakit jiwa, ada banyak orang yang bunuh diri. Karena apa? Karena mereka tidak sanggup menghadapi masalah demi masalah yang datang menimpa mereka. Setiap fase kehidupan kita akan menghadapi masalah. Waktu dia belum menikah, masalahnya adalah bagaimana menemukan pasangan yang tepat. Sesudah menemukan pasangan yang tepat, dia akan menghadapi masalah bagaimana cara untuk mendapatkan uang untuk menikah supaya kami tidak usah menyusahkan orang tua kami. Masalah ketika mereka sudah menikah, mereka menghadapi masalah bagaimana supaya bisa mengatur rumah atau punya rumah, punya anak, semua harus direncanakan. Ada masalah. Ketika sudah punya anak, masalah baru lagi. Dan ketika sudah anak-anak sudah kuliah, sudah sekolah, ada masalah lagi. Ketika anak-anak sudah menikah, jangan pikir oh kalau udah menikah udah nggak ada masalah. Tetap akan ada masalah. Sampai akhir hidup kita, masalah demi masalah akan kita hadapi. Dan kalau generasi kita biarkan menjadi generasi stroberi, di mana mereka tidak sanggup menghadapi masalah, baik itu masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah sosial dengan hubungan dengan satu dengan yang lain, masalah pekerjaan, atau masalah keluarga. Kalau generasi tidak dipersiapkan, apa yang akan terjadi dengan generasi kita? Itu sebabnya ibu-ibu, bapak-bapak juga yang ada di sini, kalau kita menghadapi masalah, bersyukur. Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Masalah yang satu berbeda dengan masalah yang lain. Masalah yang satu mungkin masalah ekonomi, masalah yang satu mungkin masalah kesehatan, masalah yang satu mungkin masalah keluarga. Masing-masing punya masalah yang berbeda. Tetapi Tuhan mau supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh, memiliki kecerdasan menghadapi berbagai masalah. Adversity question. Kita menghadapi masalah demi masalah dengan tangguh. Jadi kalau ibu-ibu sekarang, bapak-bapak sekarang menghadapi masalah, katakan terima kasih Tuhan. Karena apa? Saya akan menjadi bagian, menjadi inspirasi untuk memberi teladan, memberi contoh kepada orang lain, kepada generasi muda. Bagaimana cara untuk menghadapi masalah demi masalah. Kalau kita tidak menghadapi masalah, gimana kita akan lihat mujizat? Kalau ibu-ibu tidak, bapak-bapak tidak mengalami sakit, bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihat kesembuhan, mujizat? Ada masalah, tujuannya adalah supaya bapak ibu bisa melihat bagaimana Tuhan intervensi dalam kehidupan bapak ibu. Amin. Kita akan lihat arti dari inspirasi. Inspirasi itu adalah proses yang memicu seseorang secara mental untuk bisa merasakan atau melakukan sesuatu, khususnya sesuatu yang kreatif. Jadi proses mental yang memicu seseorang sehingga dia bisa merasakan atau dia melakukan sesuatu, khususnya sesuatu yang kreatif. Nah kalau begitu apa maksudnya inspiring mom di dalam pembahasan kita kali ini? Inspiring mom dalam pembahasan kita kali ini adalah ibu yang mampu menjadikan batu-batu sandungan yang ada di hadapannya sebagai batu-batu pijakan untuk ia dapat melompat lebih jauh. Kita akan lihat ayat kita pada hari ini dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati
Dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini ada prinsip-prinsip yang akan kita tarik. Prinsip yang pertama, seorang inspiring mom ketika dia menghadapi masalah, ketika dia menghadapi kesulitan hidup, maka yang pertama yang akan dia lakukan adalah dia percaya penuh kepada Allah. Kita sudah baca tadi bagaimana wanita ini ditinggalkan oleh suaminya mati. Dan kemudian yang ditinggalkan oleh suaminya adalah hutang yang begitu banyak. Dan dia harus membayar, melunasi hutang-hutangnya. Dan kemudian karena dia tidak punya apa-apa lagi di rumah. Kalau dalam kebiasaan orang Israel, maka anak-anaknya itu bisa diambil oleh yang memberikan hutang kepada dia. Dan anak-anaknya itu akan bekerja kepada dia. Karena orang Israel tidak boleh dijadikan budak. Nah, kalau orang di luar Israel boleh jadikan budak, tapi orang Israel tidak dijadikan budak. Tapi di sini dikatakan anak-anak itu akan dijadikan budak. Jadi ibu ini menghadapi masalah besar berkaitan dengan masalah ekonomi. Dia punya hutang yang banyak, bukan cuma hanya mereka nggak tahu mau makan apa lagi, bukan hanya itu, hutang yang begitu banyak. Dan yang masalah yang berikutnya adalah anak-anaknya akan diambil daripadanya. Ibu-ibu di sini tahu persis ya, bagaimana punya anak, kemudian anaknya harus diambil paksa, bisa rasa gimana rasanya sebagai seorang ibu. Dan ibu ini menghadapi masalah yang begitu besar. Dan di dalam keadaan seperti itu, seorang inspiring mom, seorang ibu yang menginspirasi, dia akan tahu kemana dia harus pergi. Yang pertama dia lakukan, seorang ibu yang takut akan Tuhan. Inti dari pembacaan firman Tuhan tadi, kalau kita lihat di ayat yang pertama tadi, dia katakan kepada Elisa, aku ini seorang yang takut akan Tuhan. Seorang inspiring mom, dia menjadi inspirasi bagi orang lain, bagi anak-anaknya. Syaratnya satu, kalau dia takut akan Tuhan. Kalau dia tidak memiliki hubungan dengan Allah, mungkin inspirasi yang diberikan itu inspirasi yang lain. Inspirasi yang rapuh, inspirasi yang tidak bisa bertahan, inspirasi yang menyesatkan. Tetapi kalau seorang ibu takut akan Tuhan, kalau orang tua takut akan Tuhan, maka dia akan menjadi inspirasi yang sangat berdampak bagi generasi muda, bagi anak-anaknya. Yang pertama yang kelihatan di sini bahwa
Wanita itu dia mengadukan halnya kepada Elisa. Kalau zaman dahulu, kalau seseorang mau berdoa, mau mencari petunjuk Tuhan, mereka akan datang kepada nabi. Mereka minta petunjuk dari nabi. Nabi itu adalah penyambung lidah Allah. Kalau zaman sekarang saudara tidak perlu lagi datang kepada nabi, kepada pendeta, boleh mungkin untuk konseling. Tetapi saudara bisa langsung ketika Yesus sudah selesaikan penebusannya, pada saat itu saudara bisa langsung ke tahta Allah. Saudara bisa langsung mengadu kesulitan saudara, pergumulan saudara, kesulitan yang saudara hadapi, sakit penyakit yang saudara hadapi, masalah ekonomi yang saudara hadapi, saudara bisa datang mengadu kepada Tuhan. Seorang ibu yang menginspirasi, inspiring mom, dia akan meminta intervensi Allah di dalam segala masalah yang dia hadapi. Kalau zaman sekarang sudah ada Google, segala sesuatu kita langsung lihat di Google. Kita langsung minta petunjuk dari orang lain. Udah ada dokter online. Kalau ada sakit apa-apa langsung bisa dokter online konsultasi. Tapi kebenaran firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita sebelum saudara melakukan apapun, sebelum saudara minta nasihat dari orang lain, sebelum saudara pergi kepada konsultan, hal pertama yang harus dilakukan adalah berlutut dan minta Tuhan intervensi. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan, Engkau melihat masalah yang kuhadapi. Tuhan, Engkau melihat masalah anak-anakku. Tuhan, Engkau melihat rekening di bank sudah kosong. Tuhan, aku tidak tahu apa lagi yang harus kami makan. Pada waktu pandemi, berapa waktu yang lalu, ada berapa hamba Tuhan telepon. Bu, karena semua harus social distancing, ada yang telepon. Bu, saya tidak tahu mau makan apa lagi besok, karena beras sudah nggak ada. Kami udah nggak punya uang, karena hamba-hamba Tuhan ini mereka biasanya dapat persembahan kasih ketika mereka berkhotbah di sana, mereka berkhotbah di sini. Ada beberapa hamba Tuhan seperti itu. Jadi mereka dapat penghasilan dari situ. Tetapi ketika pandemi mereka sama sekali kan tidak ada ibadah. Dan akhirnya itu yang terjadi. Itu terjadi beberapa. Ada yang telepon bahwa saya di depan ATM dan rekening saya udah kosong, sedangkan saya harus hidupi istri dan anak-anak. Dan pada saat seperti itu saya ada di rumah, saya juga waktu itu social distancing. Saya berdoa, Tuhan, hamba-hambamu yang melayani Engkau menghadapi masalah seperti ini, tolong kami, buka jalan kepada kami bagaimana kami bisa menolong mereka. Dan Tuhan dengan caranya yang ajaib, akhirnya kami kumpul, ada beberapa orang, dan Tuhan menyediakan selama lebih dari 2 tahun sembako dari orang Hindu, dari orang Katolik, dari Muslim, dari Buddha. Mereka ramai-ramai menyumbang kepada kami, dan itu kami sumbangkan selama 2 tahun, lebih dari 2 tahun. Hamba-hamba Tuhan ini mereka menerima sembako, bukan hanya sembako, ada juga bantuan keuangan buat uang sekolah anaknya ada beberapa dari mereka yang sama sekali tidak memiliki. Dan waktu kami bawa, ada beberapa hamba Tuhan yang menangis, ada yang telepon menangis, Tuhan tahu, terima kasih Tuhan tepat pada waktunya. Yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan dalam setiap masalah, berlutut, berdoa. Saya menghadapi begitu banyak masalah selama saya mengikuti Tuhan. Pada waktu saya keluar, saya datang ke Jawa, ke Tawangmangu untuk sekolah, saya bilang, Tuhan, saya tidak punya apa-apa, saya cuma minta satu, sertai aku. Engkau sudah berjanji, Engkau akan menyertai aku dalam segala masalah, tantangan, kegagalan, persoalan yang saya hadapi. Saya cuma minta satu, sertai aku. Kalau Dia menyertai aku, maka saya percaya tidak ada satupun masalah yang tidak ada solusinya. Ketika Tuhan adalah Bapa saudara,
ketika dia adalah andalan Bapak Ibu, maka tidak ada satu masalah apapun yang tidak bisa dijawab oleh Tuhan. Tidak ada satu masalah apapun yang tidak akan dijawab oleh Tuhan. Semua apa yang menjadi permohonan Bapak Ibu, apa yang menjadi aduan Bapak Ibu kepada Tuhan, Dia akan dengarkan dan Dia akan jawab yang the best, yang terbaik bagi kita semua. Yang pertama yang diajarkan kepada kita adalah seorang inspiring mom, dia akan meminta intervensi Allah. Langkah pertama yang akan dia lakukan adalah dia akan meminta intervensi ilahi dalam setiap masalah yang dihadapinya. Baik itu secara pribadi, baik itu secara keluarga, keuangan, dan sakit penyakit, itu yang akan dia lakukan. Yang kedua, seorang inspiring mom, dia akan menghargai apa yang ada, apa yang dia miliki. Ketika dia datang kepada Elisa katakan kepada dia, apa yang kamu punya di rumah? Dia bilang, aku gak punya apa-apa lagi di rumah. Mungkin mejanya udah terjual, perabotannya udah terjual. Dia bilang gak punya apa-apa lagi, gak ada lagi. Terus apa yang ada di rumahmu? Mungkin dia ingat-ingat, akhirnya dia ingat, oh ya, aku masih punya satu, yaitu sebuah buli-buli berisi minyak. Cuman itu saja yang dia punya. Dan firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita punya. Apa yang saudara punya. Kadang-kadang kita mungkin di rumah lihat orang lain punya itu. Tetangga yang lain punya itu, aku cuma punya ini. Atau di dalam pelayanan, wah dia bisa menyanyi, suaranya bagus. Wah, Pak Gamal tuh kalau khotbah bagus banget, bisa menjelaskan dengan detail, dengan bagus, dengan jelas. Atau mungkin kita, wah dia tamborin, dia bisa menari dengan baik. Dia bisa memimpin pujian dengan baik. Dia bisa main musik dengan baik, sedangkan aku apa? Firman Tuhan kali ini mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita punya. Karena apa? Tuhan bisa memakai apa yang kita miliki itu dan melipat gandakannya. Saya sering katakan kepada anak-anak muda bahwa apa yang dia punya, kalau dia bisa menyanyi, kembangkan itu. Kalau dia bisa main musik, kembangkan itu semaksimal mungkin. Kalau dia bisa menulis, kembangkan itu semaksimal mungkin. Kalau ibu-ibu tuh bisa masak atau bisa punya keahlian yang lain, kembangkan itu semaksimal mungkin. Apa yang kita punya, kita kembangkan, hargai apa yang ada. Dan wanita ini, dia punya sebuah buli-buli berisi minyak. Dan Tuhan memakai apa yang dia miliki itu dan melipat gandakan dari situ. Tuhan menjawab doa-doa kita. Kadang-kadang melalui sesuatu yang kita punya, yang buat orang lain dianggap kecil, tapi Tuhan bisa memakai. Kalau ada di tangan Tuhan, apa yang kecil bagi manusia itu bisa menjadi besar, bisa menjadi hal yang luar biasa bagi Tuhan. Dan kemudian wanita itu tanya kepada Elisa, apa yang harus aku lakukan, keadaanku seperti ini. Dan kita sudah baca di dalam ayat-ayat firman Tuhan, Elisa mengatakan kepada dia, minta bejana-bejana dari luar, dari segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tapi jangan terlalu sedikit. Kemudian Elisa katakan, masuk, tutup pintu. Sesudah itu dia harus menuang minyak ke dalam segala bejana. Ketika penuh, angkatlah. Tuhan memakai mujizat melalui apa yang dimiliki oleh perempuan itu. Ketika saudara berlutut kepada Tuhan, minta intervensi ilahi, kadang-kadang saudara terheran-heran karena dia bisa pakai cara yang kadang-kadang kita tidak paham. Dia bisa pakai cara yang kadang-kadang kita tidak bisa pahami bagaimana dia menolong kita. Apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah dilihat, itu yang disediakannya bagi orang-orang
yang mengasihi dia. Dan apa yang kemudian wanita itu lakukan? Yang ketiga, seorang inspiring mom, dia akan taat kepada firman Allah. Ketika saudara berdoa minta petunjuk Tuhan dan Tuhan berbicara kepada saudara, mungkin melalui firman Tuhan atau mungkin melalui orang lain yang menuntun saudara, atau mungkin melalui situasi-situasi tertentu yang saudara tahu persis, inilah firman Tuhan bagi saya. Kebanyakan Tuhan berbicara kepada kita ketika kita baca firman Tuhan, baca Alkitab. Dan ketika wanita itu mendapatkan firman Tuhan, maka wanita itu melakukan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Melakukan firman Tuhan adalah bagian kita. Bagian Tuhan adalah intervensi melakukan mujizat. Bagian kita adalah melakukan apa yang Tuhan firmankan. Wanita itu taat. Dia kemudian pergi meminjam bejana-bejana dan kemudian dia dengan anak-anaknya masuk, kemudian tutup pintu dan kemudian dia mulai menuang dari minyak ini. Dia mulai menuang ke bejana-bejana yang ada. Dia mulai menuang, ketika penuh anaknya yang satu, geser lagi bejana yang satu. Ketika firman Tuhan datang kepada saudara, kadang-kadang saudara mikir, masa sih? Ini hal yang tidak masuk akal saudara, minyak hanya satu botol kecil, kemudian bisa memenuhi bejana-bejana yang sekian banyak, itu merupakan hal yang mustahil. Tetapi kalau Tuhan menolong saudara, kadang-kadang Tuhan memakai cara yang tidak masuk akal, yang tidak logis. Dan kalau Tuhan menyuruh kita untuk percaya, walaupun kita bilang gimana caranya Tuhan? Gimana caranya gua bisa dokter sudah katakan seperti ini, gimana caranya bisa disembuhkan ya? Mungkin kita pikir bagaimana caranya Tuhan memenuhi kebutuhanku, sedangkan rekening udah kosong. Bagaimana caranya? Nggak ada hal yang logis. Tetapi kalau Tuhan menjawab dan Tuhan melakukan mujizat dan Tuhan memberi petunjuk kepada saudara, lakukan itu. Walaupun sepertinya tidak masuk akal, tapi saudara percaya saja dan just do it. Lakukan itu tepat seperti apa kata firman Tuhan. Jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Itu bagian kita melakukan firman Tuhan. Itu dilakukan oleh wanita ini. Dan yang keempat, seorang inspiring mom, dia akan kerja keras. Dia bukan seorang yang kemudian ketika dia hutangnya, dia tidak tahu mau bagaimana caranya, kemudian dia hutang lagi di sana, hutang lagi ke sana kemari. Tidak seperti itu saudara, atau dia kemudian menjual dirinya. Kita lihat waktu saya baca di satu artikel di London, katanya sekarang banyak wanita-wanita yang menjual dirinya karena keadaan ekonomi. Menjual dirinya seperti itu. Dia tidak melakukan seperti itu, tetapi dia bekerja keras. Dia pergi meminta bejana-bejana yang cukup banyak dari luar, dari semua tetangganya. Itu perlu kerja keras. Untuk pinjam itu ke tetangga-tetangga itu butuh energi ya saudara. Bagaimana cara pinjam supaya tetangga bisa memberikan bejana kepada mereka, itu butuh kerja keras saudara. Dia pergi meminta bejana-bejana dari semua tetangganya. Kemudian butuh kerja keras untuk menuang minyak pada semua bejana yang didekatkan oleh anaknya sampai selesai. Ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu, Tuhan membuka jalan. Maka mari kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dengan tenaga yang maksimal, dengan pikiran yang maksimal. Ketika saudara berdoa meminta pekerjaan dan Tuhan berikan pekerjaan itu, lakukan pekerjaan itu dengan maksimal. Kerja keras, lakukan yang the best untuk itu. Ketika saudara berdoa supaya Tuhan buka jalan untuk kesehatan saudara, dan Tuhan memakai kalangan dokter yang ada, saudara lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dan kemudian apa yang menjadi petunjuk dokter,
Karena saudara tahu melalui dokter-dokter itu saudara akan disembuhkan. Bukan dokter itu yang menyembuhkan, tapi Tuhan yang menyembuhkan. Kemudian dia menjual minyak tersebut. Dia kerja keras menjual minyak tersebut supaya mereka bisa mendapat penghasilan. Ketika Tuhan berbicara kepada kita menghadapi dalam segala tantangan, persoalan kita, Tuhan banyak kali berbicara melalui firman-Nya. Makanya mungkin Ibu Gio selalu katakan kepada ibu-ibu supaya membaca firman ya, menghafalkan firman. Betul Ibu Gio? Ibu-ibu diminta membaca firman dan menghafalkan firman. Karena apa? Karena ibu-ibu dalam menghadapi masalah, firman Tuhan akan berbicara melalui Alkitab yang Bapak Ibu baca. Ketika menghadapi masalah, firman Tuhan itu akan berbicara menghadapi berbagai masalah. Apapun masalah ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau engkau tinggal di dalam aku, kata Tuhan, firman-Ku tinggal di dalam engkau, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, aku akan memberikannya kepadamu. Jadi mari kita belajar mencintai firman. Karena wanita ini tidak dapat petunjuk begitu saja, dia dapat dari firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau dapat petunjuk Tuhan dalam setiap tantangan masalah, maka cintailah firman, karena Tuhan banyak berbicara kepada kita melalui firman. Dan yang kelima, wanita itu kemudian menikmati berkat Allah. Dia terbebas dari hutang, hutangnya lunas, dan kemudian hidup keluarganya terjamin. Mendapat keuntungan dari kelebihan penjualan minyak tersebut. Ketika saudara datang kepada Tuhan, meminta petunjuk Tuhan, maka Tuhan pasti menjawab. Karena janji firman Tuhan di dalam Yesus selalu ada ya. Dan dia akan menjawab saudara yang the best, dia akan berikan kepada saudara. Seorang inspiring mom, seorang ibu yang menginspirasi generasinya, menginspirasi anak-anaknya, yang pertama yang akan dia lakukan adalah dia percaya penuh kepada Allah. Dan yang kedua, dia menghargai, mengucap syukur untuk semua apa yang dia miliki. Yang ketiga, dia taat kepada firman Tuhan. Dia melakukan tepat seperti apa yang firman Tuhan katakan. Yang keempat, seorang inspiring mom, dia tidak akan bermalas-malasan, tapi dia akan bekerja keras. Dan yang kelima, seorang inspiring mom, dia akan menikmati berkat dari Allah secara berkelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang menginspirasi bagi orang lain. Karena apa? Karena generasi ini memerlukan orang-orang yang tangguh seperti itu. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang menghadapi masalah, bersyukur kepada Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih untuk kesempatan aku menghadapi masalah. Supaya aku bisa mewariskan sesuatu kepada anak-anakku. Supaya anak-anakku bisa melihat bagaimana aku menanggulangi masalah-masalah ini. Tuhan terima kasih untuk masalah kesehatan yang aku alami saat ini. Terima kasih Tuhan supaya anak-anakku bisa melihat bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan ketika aku datang minta kepada Tuhan. Dan anak-anakku ke depannya mereka tahu juga bagaimana cara mereka menghadapi kesulitan demi kesulitan. Karena mereka tahu yang intervensi adalah Allah. Allah melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita, yaitu melakukan tepat seperti apa yang Tuhan firmankan. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Saya undang para pemain musik untuk maju ke depan.
Kita akan nyanyikan pujian, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Haleluya, mari kita renungkan firman Tuhan. Apakah ketika menghadapi masalah kita langsung putus asa, kita langsung down? Mari kita datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan menyatakan mujizat-Nya, supaya anak-anak saudara akan belajar, cucu-cucu saudara akan belajar bagaimana cara untuk mengatasi masalah demi masalah. Mereka harus tahu, mamanya harus menunjukkan bagaimana cara menghadapi masalah demi masalah.